Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tokoh perintis fisiologi perkembangan anak. Di sini yang akan kita bahas adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Prancis. Ia merupakan seorang filsuf sekaligus pengarang kenamaan asal Prancis yang terkenal. Pemikiran-pemikiran Rousseau lebih banyak di bidang pendidikan dan sosial. Jean-Jacques Rousseau dilahirkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 1712. Namun, malang menimpanya. Ibunya harus menghembuskan napas terakhirnya tak lama sesudah ia dilahirkan. Tidak lama setelah ibunya meninggal, ketika umurnya masih 10 tahun, nasib buruk masih menghantui kehidupan Rousseau. Ayahnya harus diusir dan meninggalkan Jenewa, dan dia harus hidup seorang diri. Kemudian Rousseau meninggalkan Jenewa pada tahun 1728 ketika umurnya yang menginjak 16 tahun. Bertahun-tahun Rousseau berkelana dari satu tempat ke tempat lain dan bekerja di satu tempat dan pindah ke tempat lain. Di sela-sela itu dia terlibat percintaan dengan banyak wanita, antara lain dengan Thérèse Levasseur yang ujung-ujungnya punya 5 anak di luar perkawinan. Pada tahun 1750, di umurnya yang ke-38 tahun, mendadak Rousseau jadi tenar. Akademi Dijon menawarkannya hadiah esai terbaik tentang perkosaan. Apakah seni dan ilmu pengetahuan memang punya manfaat buat kemanusiaan? Esai dari Rousseau berhasil mendapatkan hadiah pertama. Sesudah itu, namanya melangit. Beruntun muncullah karya-karyanya yang lain, termasuk The Quest on the Origin Inequality pada tahun 1755, La Nouvelle Horizon pada tahun 1761, Emile pada tahun 1762, The Social Contract pada tahun 1762, dan Confession pada tahun 1770, yang semuanya itu melambungkan kemasyhurannya. Rousseau membuat banyak teori mengenai konsep pendidikan yang baik bagi anak-anak. Rousseau meminimalisasi penggunaan buku pelajaran dalam pendidikan anak-anak. Menurutnya, emosi dan pengalaman si anak lebih penting dalam membentuk karakter dan pemikirannya ketimbang buku-buku pelajaran yang hanya menampilkan teori-teorinya saja. Sehingga jelas bahwa Rousseau memiliki pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi teori pendidikan modern. Lalu, menurut Rousseau, perkembangan anak terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, masa bayi infansi, usia antara 0 sampai 2 tahun, merupakan masa perkembangan fisik. Kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain. Kedua, masa anak. Masa antara 2 sampai 12 tahun disebut masa perkembangan sebagai manusia primitif. Kecuali masih terjadi pertumbuhan fisik secara pesat, aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang. Misalnya kemampuan bicara, berpikir, intelektual, moral, dan lain-lain. Ketiga, masa remaja awal. Masa usia 12 sampai 15 tahun disebut masa remaja awal, ditandai dengan perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar, juga disebut masa bertualang. Terus yang keempat adalah masa remaja. Usia 15 sampai 25 tahun disebut juga masa remaja. Pada masa ini terjadi perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani. Juga disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Sekian video dari saya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.